Hey yo, good afternoon my bro. Tumben hari ini terik banget karena sebulan terakhir ini hampir tiap weekend itu hujan dan gua nggak bisa sepedahan guys. Dan karena kebetulan gua lagi sibuk sama kerjaan juga, jadi kali ini gua ada di Bintaro dan gua akan ajak kalian untuk mampir ke toko Specialized. Dan ini adalah konsep store-nya Specialized ya guys. Jadi isinya hanya khusus barang-barang Specialized, tapi koleksinya lumayan lengkap. Dan seperti apa isinya, tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bagus Cyclist. Oke, gue udah minta izin dan diperkenankan untuk bikin video di dalam. Jadi ini front store-nya. Lebar ya, 2 ruko guys. Dan ini display depannya. Dan kalau lihat ini tuh artinya bukanya ini ada maintenance, ada fitting, wifi, dan ada tempat mandinya guys. Yuk kita lihat masuk ke dalam. Ini suasana tokonya. Dan gua akan mulai dari jersey-nya dulu ya guys. Ini sebenarnya kalau FYI, merek Specialized itu adalah brand sepeda yang paling banyak dipakai di Pro Peloton ya guys. Jadi kalau brand-brand lain seperti Pinarello atau Trek itu mungkin cuman dipakai 1 atau 2 tim. Specialized ini yang pakai banyak guys. Jadi otomatis juga efeknya akan jadi sering menang Pro Peloton ya guys. Ini jersey-jerseynya gue punya beberapa, dan ini yang model tri-suitnya nih. Jersey yang cowok dan jersey road guys. Desainnya sekarang udah grafis-grafis gitu ya, tapi yang ini juga masih ada tuh. Oh, yang polos-polosan. Kalau harganya tuh sekitar 600.000 guys. Harganya oke banget ya. Ini Rubaik. Tuh, agak polos. Oh, kita lihat harga bibnya ya. Ini bibnya ada bendera apa ini? Slovenia ya. Oh, ada tuh bisa di lucu guys, ada magnet belakangnya. Berapakah ini? Wah, susah nyari harganya guys. Kalian di sini aja ya ngecek harganya. Dan helm-helmnya untuk helm MTB, helm road, gue agak-agak lupa namanya, tapi kayaknya ini helm yang Evade tulisannya. Terus kalau yang ini tuh kalau nggak salah yang Avail ya. Oh, berat guys, nggak usah diangkat deh. Tuh, cuman udah
Udah progresnya udah jauh banget dari yang gue punya. Gue punya udah yang model-model lama guys. Ini udah yang paling baru. Dan ini sepatu MTB. Ini sepatu-sepatu roadnya. Ini warnanya juga lucu banget nih. Tuh. Ini yang komposit dari 7 juta jadi 3,9 guys. Ini yang road tapi belum pakai buah ya. Yang ini malah tali semua. Yang ini buah double. Nah ini yang full karbon guys. Ini kelas yang paling mahalnya ya. Terus ada sarung tangan juga. Itu arm warmer dan aksesorisnya. Ini perlampuannya. Oh ini crash sensor. Jadi ini barang-barang spesialis yang bisa langsung integrated sama finishing partnya spesialis. Mereka biasa sebut brand partnya itu Roval. Itu adalah sub brandnya spesialis untuk yang finishingnya, komponen-komponen finishing. Dan ini lampu depan tapi bisa lampu belakang juga. Harganya 650.000 guys. Yang ini khusus lampu depannya. Dan kalau untuk yang nggak pakai Roval bisa beli mountingnya ya, stick mountnya itu. Dan ini bartep-bartepnya yang Supacas. Ini nih bling-bling banget nih permukaannya biasanya. Oh tapi ini yang polos ya. Biasanya dia ada yang shiny gitu, metalik warnanya. Ini yang punyanya S-Work. Dan ini part-partnya Specialized, ada Supacas lagi. Stick mount, oh ada buahnya. Ini kayaknya spacer ya guys. Terus ini botol-botol gauge, bidon-bidonnya, botol gauge. Ini yang ban luarnya ada yang mulai Rubike, ada yang cotton, ada yang buat S-Work turbo. Dan ini sadel-sadelnya. Oh sekarang udah modelnya yang gue punya nih yang kayak gini, yang sebutnya power ya. Nah itu power competition, kalau itu yang power expert. Dan ini yang seri Rominnya, dia lebih slim ya. Yang atas ini udah ada yang Woman sekarang guys. Woman Romin Evo power expert power. Jadi kalau gue itu dulu pakainya pertama tuh pakai yang seri Venom, dan setelah itu baru keluar power yang short nose ya, itu seperti Venom yang short nose. Ini kalau yang top of the line nya mereka itu selalu mereknya itu S-Work guys. Jadi kalau di Specialized itu mereka punya sub brand untuk yang top of the line produk mereka ya, yaitu S-Work. Yang ini S-Work kayak modelnya kayak 3D printing guys. Jadi wah udah barangnya evolusinya udah lumayan jauh banget ya. Dan ini ada area servisnya juga. Tuh, lagi ada yang dikerjain guys. Dan ini part-partnya, red bar,
crank arm, seat post dan macam-macam. Ini pentilnya drop bar stand. Dan ini ganjelan untuk sepatunya guys. Jadi geometri. Gini-gini yang nyarinya biasanya agak susah kalau di luaran. Jadi kalau untuk orang-orang yang kakinya itu agak curve-nya agak tinggi perlu pakai itu ya guys. Dan sekarang kita coba lihat sepeda-sepedanya. Ini yang specialized speknya 105 ya guys. Tuh, ini yang masih alloy guys, masih kelihatan nih sambungannya, las-lasannya, tapi udah disc brake semua ya. Tuh, ini harusnya entry levelnya ini, cuman nggak ada infonya harganya berapa. Ini finishingnya alloy semua, drop barnya juga alloy. Dan kalau ini yang spesialisnya karbon ya guys. Ini S-Work sebenarnya malah. Kalau S-Work itu dia udah fake karbonnya udah 12R. Dan finishingnya udah Dura-Ace. Ini Dura-Ace yang masih mechanical atau udah di i2? Oh, udah di i2 guys. Dura-Ace nya udah di i2. Warnanya grey ya guys. Tuh, sadelnya juga udah power yang S-Work. Cuma ini juga harusnya udah karbon nih. Ini drop barnya juga ada karbon. Dan ini adalah Aetos. Aetos itu sekarang varian sepeda paling ringan yang ada di line up S-Work. Geometrinya lebih ke geometri all round, tapi memang dia lebih ringan ya frame-nya dibanding varian-varian yang lain. Ini sisanya spesialis yang carbon frame. Wah, tapi warnanya cakep sih emang. Itu warnanya itu abu-abunya agak-agak semu-semu ungu gitu ya guys. Jadi gue sendiri sebenarnya punya sepeda Specialized juga waktu awal-awal gue mulai belajar sepeda mahal. Dan kebetulan waktu itu yang gue beli adalah S-Work Fence dan S-Work Bike. Dan sekarang S-Work Fence itu udah discontinue guys, sudah nggak dibikin lagi. Adalah varian Aero ya, dari road bike-nya. Dan ini wheelset oval. Ini yang Cielo. Ini kayaknya clincher. Ini yang buat climbing enak ya, kayak ini masih alloy, masih aluminium spoke-nya. Yang ini kayaknya yang udah 30-an. Yang ini yang lebih lebar, ini kayaknya untuk gravel guys. Tuh, ini juga lebar nih buat gravel, apa buat MTB jangan-jangan malah. Dan ini ada yang e-bike juga khusus.
Levo ini, yang ini kayak karbon ya guys. Kalau yang ini kayaknya masih alloy nih. Tapi kayaknya ini buat dipakai sepedanya. Nggak tahu ya, karena ini tapi masih plastikan, tapi ini udah dipakein kepet gini, udah mudguard. Tapi kalau lihat bersihnya kayak gini, kayaknya nggak tahu udah dipakai apa belum guys. Dan ini kayaknya jangan-jangan gue takut salah nih, jangan-jangan Aetos lagi nih. Tapi kayaknya bukan guys. Warnanya cakep banget ya. Oh ini bukan sih kayaknya, soalnya ininya masih alloy drawbarnya. Gravel itu. Nah, yang Diverge ini gravel juga harusnya ya. Tuh ininya kayak sayap burung. Ini finishingnya rival, seram rival itu artinya yang setara dengan Shimano 105 ya. Dan ini yang lucu lagi nih, Diverge tapi ada suspensi belakangnya, jadi ini masih bisa sedikit ngeflex untuk meredam getaran jalan ya. Jadi ini versi gravel yang mungkin lebih nyaman nih. Ini finishingnya samret tapi jadi harusnya ini nggak murah nih guys. Oh iyalah, ini saddle ini juga udah yang model begitu. Dan yang istimewa itu untuk yang Diverge itu, ini stemnya ada bisa di setel ya. Jadi di dalam ini ada per, jadi bisa kayak suspensi juga. Nah ini Diverge yang Diverge hardtail nih. Nah, cuman ini malah setelannya lebih sedikit ya. Tuh SRAM Apex. Ininya pakai one by. Terus ininya udah yang kayak begini guys, gile. Padat banget. Nah, kalau ini kayaknya frame S-Work Tarmac yang terbaru ini kayaknya yang SL5. Warnanya cakep banget ya tuh. Tarmac. Dan kita lihat frame-nya. Stop jumpernya. Royally design guys. Ini yang frame specialized. Yang ini masih alloy ya, masih ada las-lasannya. Terus kalau yang ini juga masih alloy, tapi bagus ya itunya, livery-nya. Dan ini Aetos nih guys. Tuh ketawanya di sini. Tuh. Dapat tulisan Aetos. Terus lebih demen yang tadi ya kayaknya ya. Jadi kalau dipegang itu
Beratnya beda jauh guys, yang ini sampai yang ini. Nanti coba gua cari tahu bedanya dibanding Tarmac SL8 itu berat frame-nya berapa. Ini kayaknya masih frame Tarmac nih. Depannya udah kayak fans ya, udah aero. Terus di apa itu, bukan seat stay itu namanya, seat stay berarti ya. Di seat stay-nya itu udah aero juga modelnya, malah size 52 hitam. Dan ini adalah frame shift. Ini kayaknya shift yang triathlon kayaknya ya. Oh, ini shift yang TT, jadi ada UCI-nya. Jadi dia masih comply sama peraturan UCI dan masih bisa dipakai buat ngikutin lomba-lomba under UCI ya guys. Jadi perbandingan lebar dan nampangnya nggak lebih dari 2,5 atau 3 gitu kalau nggak salah peraturannya. Pokoknya nggak terlalu besar, tapi sih barang-barangnya ajaib guys. Ini helm ininya, nih helm yang untuk lucu ya. Tuh. Ini Tarmac kayaknya, tapi ini yang specialized versi. Nah itu Tarmac yang spek 105. Dan banyak yang bilang Tarmac itu adalah sepeda all-round terbaik. Katanya agile banget ya dan responsif. Dan gue sempat nyesel karena di awal punya sepeda itu gue belinya fans dan road bike, karena gue pikir Tarmac itu sepeda yang all-round, jadi gue pengen yang spesialisasi. Atau malah yang paling laku yang justru yang Tarmac guys. Ini yang spesialis ya. Nah ini ada lagi Aetos. Kalau Aetos itu udah pasti, tapi ini hero barnya masih alloy guys. Aetos tapi yang specialized. Oh, gue kirain Aetos sih cuman ada yang Aslock semua, ternyata specialized pun ada guys. Terus speknya pakai Ultegra ya. Founded tahun 74 guys. Aslock. Ini kayaknya Aetos lagi nih. Tuh. Bener ternyata Aetos. Ganteng ya. Nggak macem-macem. Geometrinya tuh ketemu di antara seat stay sama top tube-nya juga masih normal. Dan penampang frame-nya juga masih bulat-bulat, karena memang penampang bulat itu yang paling efektif ya antara berat material dan kekuatannya. Keren. Nah, ini main display-nya guys. Pasti full aero, udah integrated, internal kabel semua. Ini Tarmac SL6 yang paling baru. Pakainya udah SRAM Red X
XS yang paling baru juga. Oh, ininya malah, oh kirain warnanya chrome, katanya dia pakai karbon yang glossy ya, jadi agak mantul guys. Ini sepatu-sepatunya. Displaynya. Oke, jadi udah gua kelilingin semua isi tokonya, dan lantai 2-nya tuh nggak ada isinya ya guys. Jadi memang nggak terlalu gede, tapi barang-barang specialized-nya itu lengkap, dan kemungkinan juga masih ada beberapa yang sepedanya belum dirakit. Nah, jadi kalian bisa mampir ke sini untuk nanya-nanya lebih lanjut, dan kalian harus nyobain pakai sepeda specialized khususnya S-Road ya. Kalau ada budgetnya boleh nyoba yang Tarmac. Oke, jadi segitu dulu video kali ini. Like ya kalian suka, dan dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen, dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam guys.